Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC edisi lembur. Ini punya garapan Jupiter Z1. Penyakitnya udah ketemu, motornya kan mati ya. Sekarang udah hidup. Cuman gini, ini motornya itu kasusnya sebenarnya kan, kata yang punya itu gini, Mas, ini motorku nggak mau hidup, ya kan? Biasanya dikontak gini kan, di sini nyala kuning, terus di sini bunyi dengungut kan gitu. Ya itu wajar, itu karena cek engine lah bahasanya kayak gitu. Jadi ketika di sini nyala kuning itu mendeteksi ya, mendeteksi bahwa si full pump hidup, sensor semuanya udah hidup, baru dia mati kan kayak gitu. Kalau ada sensor yang rusak dia bakalan kedip kan gitu. Itu cek engine. Nah, masalahnya motor ini tuh kan nggak nyala ini Kang Bro. Di sini nggak nyala. Nah, sebenarnya aku ini agak kena prank dikit lah ya. Jadi gini. Nah, setelah saya cek ya, cek sekring normal. Terus arus di sekring itu 12 volt. Pokoknya di sini sampai saya buka sampai kontak sini, itu semuanya tetap 12 volt sampai kabel merah yang masuk ke kontak 12. Tapi herannya di sana itu nggak mau nyala, di sana itu tetap nggak mau nyala. Terus di output dari kontak pun normal 12 volt, tapi di sana tetap nggak mau nyala. Nah, ini buat teman-teman ya, sedikit masukan lah, sedikit pengetahuan dari saya. Ini akiku, ini aki motor ini. Kalau nggak percaya bahwa aki ini 12 volt, tak tesin pakai multi ya. Nah, ini multi tester. Di sini aja ya volt. Nah, di V sini lihat ya tandanya. Aki ini lihat 12,80. Masih tinggi sekali. Nah, ini 12,90. Bisa dibilang kan isinya aki ini dengan ini itu kan kurang lebih sama, bisa dibilang seperti itu. Tapi ini motor sudah saya cek, pengisiannya bagus, ya kan? Tapi motor ini ketika dimatikan, dihidupkan lagi, kontak dimatikan ya, terus di on kan lagi, di instrumen itu nggak nyala sama sekali Kang Bro. Ini kan mesin 2SU ya, dia memang bisa hidup walaupun tanpa menggunakan aki ya, karena ada kapasitor banknya ya. Jadi ketika aki ini dipasang, dipakai pun berapa menit ya, berapa jam, itu aki itu di instrumen itu tetap nggak mau nyala, tetap nggak mau ngisi gitu loh. Padahal kalau kita cek kayak gini, itu pengisiannya di 14,5. Dan ketika kita cek seperti ini, itu isinya udah full, udah di atas 12 volt ya, 12,80 volt. Tapi di sana tetap nggak menyala. Ini agak aneh, yang punya sampai bingung, di sana itu nggak menyala Mas gitu. Nah, sekarang saya ngetesnya pakai ilmunya mbah saya dulu, ilmu jadul. Nah, ini pakai kabel ini. Ini yang sering teman-teman bilang, kalau aku sering ya, aku ngetes pengapian hilang, ngetes kiprop pakai kabel gini, pasti ada yang komen, jangan pakai kabel Mas, bahaya. Konslet Mas, pakai tester Mas, pakai test pen Mas, masa bengkel gak punya tester, masa bengkel gak punya test pen. Itu selalu ada komentar yang keminter kayak gitu, sok pinter kayak gitu, selalu pasti ada ya. Tapi ini canggih alat ini ya, bisa mendeteksi voltase seperti ini. Sedetil apapun, mau dia 8 volt, mau berapa volt turunnya, bisa dideteksi. Sedangkan kabel ini tuh nggak bisa deteksi isinya ini berapa volt, tuh nggak bisa. Tapi, nah ini tapi ada tapinya. Ini isi 12,8, ini isi 12,9. Anggaplah kurang lebih sama ya. Di atas 11 volt, di atas 10 volt aja itu harusnya dia masih ada percikan besar. Ini lihat ya, nggak ada percikannya Mas Bro. Padahal ini di atas 12 volt, nggak ada. 8 volt aja dia masih biasanya masih ada percikan kecil, nggak ada. Nah, ini makanya jangan nyepelein. Kadang orang itu bilang pakai kabel itu ngawur dan lain-lain. Saya sering kayak gitu. Nah, sekarang kabel ini lebih akurat daripada ini.
Di sini kebaca voltasenya, tapi di kabel ini nggak muncul apinya, ya kan? Nggak muncul apinya. Yang apa ya? intinya ya, ketika suatu komponen itu rusak, misal sepul atau aki atau dan lain-lain, intinya itu apinya, ya, intinya itu tetap apinya. Ini itu hanya memberikan nilai, ini hanya bisa membaca nilai, ini si tester ini, tapi sesuai enggak dengan pengeluarnya, ini enggak ada apinya. Berarti ini menandakan kan bahwa ini kan mati gitu ya aki ini. Tapi kita tes 12, mungkin kabelnya mas putus. Weh, ambilin obeng. Obeng ya, tak silang biasa gini, trepek. Nah, nggak ada. Mungkin minyak karatan atau apa, nggak bisa. Tahu kan fungsi kabel, kenapa saya sering pakai kabel daripada saya pakai bolam, saya pakai test pen, ya kan? Saya tetap menggunakan multitester, tapi tetap dibantu, dikombinasi dengan alat sederhana ini, alat manual ini, alatnya mbahku dulu ini, tetap saya pakai gitu loh. Ngecek sepul pun, ngecek kiprok pun, walaupun hambatan sesuai semua dengan ini, intinya itu tetap kabel. Api kabel itu nggak bisa dibohongi. Kalau Anda nggak percaya, coba Anda lihat di CDI misal, output dari CDI bagus, tapi kalau di kabel ini percikan cuman kercik merah, itu motor nggak bakalan pengapiannya bagus. Kadang di kuil udah hilang. Tapi kalau pakai kabel gini bunyi cetek kayak gitu, itu pasti bagus. Ini ilmu kabel. Tapi kalau kita pakai test pen, pakai bolam, pasti nyala bolam. Walaupun CDI lemah, bolam pasti nyala. Bedanya kabel, bolam dengan test pen itu. Kenapa saya lebih suka pakai kabel? Ini 12,9 ya. Lihat apinya. Nah, ya percikannya. Nah, saya tempel dikit udah langsung kebakar kabel, lihat. Nah, apinya kayak apa? Besarnya. Isinya sama. Ya. Ini gak ada. Mau kita colokin ke samping kah? Ke atas kah? Ke kanan kiri? Gak ada. Ya. Jadi jangan terlalu mendewa-dewakan karena sekarang zamannya canggih, ya kan? Ada tester, ada test pen, ada. Jangan terlalu mendewa. Kenapa guru saya dulu ngajarin saya ya? Guru saya itu bukan sekedar mekanik bengkel atau mekanik tambal ban, bukan. Guru saya itu sarjana S2. Ya. Guru saya yang ngajarin aku bengkel itu sarjana. Tapi dia makainya ini tetap kabel. Aku sampai bingung alasannya itu apa. Pokoknya kamu pakai kabel gitu. Ikuti aku katanya. Ya udah, namanya kita murid ya sendika dawuh ya. Apa yang dibilang guru A ya A, B ya B. Gak usah kita berargumen mau bantah gini-gini, nggak usah. Nah, mungkin kalau kita punya guru yang berbeda lagi, nah itu nanti kita bisa banding-bandingkan. Tapi di saat kita belajar sama satu orang itu, fokus ke ilmunya orang itu. Jangan bantah, jangan yang macam-macam. Itu pesan dariku. Guru saya itu S2, ya, dia masih sekolah terus. Itu ngajarin tetap pakai kabel, enggak sok-sokan yang pakai katanya pakai test pen. Nah, test pen lu murah mas enggak punya test pen dan jangankan cuman gini ya. Guru saya terus terang ya, dia itu bisa membuat alat diagnosis injektor itu diagnosis full injeksi itu bisa, kayak tes sensor-sensor yang mati dan lain-lain. Pokoknya ya seperti diagnosis tool kayak gitu, itu dia bisa bikin. Sama teman-temannya dia itu bisa bikin. Tapi dia tetap rendah hati, tetap slow. Ya, ini kabel, bro. Ini buat yang terlalu mendewa-dewakan kecanggihan zaman ya. Ini ilmuku dari dulu selama aku bengkel.
pesan dari saya, guru saya dulu pakai kabel ya, sampai sekarang udah mau berpuluh-puluh tahun ya saya tetap pakai kabel. Wes gitu aja. Jadi intinya motor ini tuh penyakitnya itu ya, yang nggak mau disetar, nggak mau disetar, nggak mau nyala di atas, itu penyakitnya itu di aki yang bro. Di akinya memang kalau kita cek, karena tadi saya ngeceknya kan full pakai ini. Setelah full pakai ini kok dirasa gagal, nggak ada hasilnya, jadi saya pakai kabel, saya cek satu. Nah ternyata saya cek di sini aki ini nggak ada percikannya. Jadi kalau di sini tuh nggak ada percikannya, ya walaupun kita pasang di sini ya nggak bakalan nyala di atas, gitu loh. Walaupun di sini voltasenya misal inilah ya, ini yang nggak normal, voltasenya 12, lah. Walaupun ini misal voltasenya itu cuma 10 volt, tapi kalau aki itu masih normal, walaupun pengisiannya udah nggak full, istilah baterai itu, baterai health-nya itu tinggal 50%, tapi kalau dia masih bisa menampung walaupun hanya 50%, kita pasang di sini, itu di atas tetap bisa nyala walaupun redup. Itu sistem 12 volt memang kayak gitu ya. Terus gitu aja. Jangan lupa di like, subscribe. Pesan saya buat teman-teman ya, jangan terlalu mendewa-dewakan kecanggihan zaman. Kecanggihan memang semua itu ada apa ya, yang namanya kecanggihan ya, teknologi itu sangat bermanfaat sekali terhadap kehidupan kita. Tapi nggak semuanya itu harus menggunakan teknologi yang canggih ya. Contohnya saya sering menggunakan diagnosis injeksi ya, untuk motor-motor injeksi yang mengalami error dan lain-lain, berbet dan lain, itu malah justru zonk hasilnya. Ketika saya cek pakai manualan, pakai kabel, pakai tester, itu malah hasilnya bagus 100%, ketemu penyakitnya gitu ya. Alat-alat seperti ini tuh membantu, sangat membantu, tapi akurasinya itu tetap nggak bisa 100% gitu ya. Wes ngono wae. Assalamualaikum.